Oke, buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas silahkan pimpin doa. Attention please. Let's pray together. Begin. Oke, murojaah dulu surat Ad-Duha. Murojaah. Membaca surat Ad-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja. Ada yang nggak hadir hari ini? Ada. Siapa? Bintang. Oke. Ya. Baik, jaga kesehatan ya, karena memang di kondisi saat ini banyak wabah yang mungkin kita nggak sadar berasal dari tangan kita atau dari mana. Jadi jaga kesehatannya. Oke, ada yang masih ingat pertemuan kita minggu lalu belajar apa? Peredaran darah. Organ pada peredaran darah itu apa? Jantung. Jantung, pinter. Selain jantung ya, ada lagi apa? Pembuluh darah. Nah, kalau Umi bertanya, kelainan pada sistem peredaran darah ada apa aja? Varises, terus? Darah. Leukemia, bagus. Anemia. Terus apa lagi? Hipertensi. Oke ya. Itu yang disebutkan teman-teman kalian tadi, itu yang sudah kita pelajarin di minggu sebelumnya. Jadi dipelajarin lagi. Terus kemudian hari ini kita belajar apa? Kita akan belajar tentang tekanan zat cair. Ya, jadi kenapa kita harus mempelajari tekanan zat cair? Jadi ini ada tujuannya, kalian belajar mengapa harus belajar tekanan zat cair. Yang pertama, Ican silahkan dibaca. Siswa dapat menjelaskan aplikasi konsep tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi siswa atau kalian diharapkan setelah mempelajari zat cair, kalian bisa menjelaskan konsep tekanan zat cair. Kemudian tujuan yang kedua, silakan Yazid dibaca. Siswa mampu menganalisis tekanan. Iya, betul. Jadi setelah mempelajari tekanan zat cair, kalian bisa mampu menganalisis tekanan. Jadi tekanan ini ada berapa gitu ya. Yang ketiga, silakan Akila dibaca tujuannya. Siswa dapat menganalisis hubungan antar gaya dan luas permukaan terhadap tekanan. Iya, betul. Jadi setelah belajar ini, kita akan belajar terkait gaya, tekanan, dan luas penampang. Itu apa hubungannya ya? Oke. Nah, gambar ini gambar apa? Orang berenang. Pernahkah kalian berenang? Pernah. Apa yang kalian rasakan ketika kalian berenang semakin dalam dan semakin menyelam? Kuping sakit. Kuping sakit, apalagi matanya sakit, apalagi ya sebelah sini. Napasnya tersengal-sengal, susah bernapas, terus apa lagi? Ya, bisa menyebabkan gendang telinga pecah. Mengapa hal itu terjadi? Kenapa hal itu terjadi? Ketika semakin tenggelam, semakin kita menyelam, kenapa efek yang didampakkan untuk tubuh kita ini kurang baik? Kenapa? Karena adanya tekanan zat cair. Iya, pinter. Karena adanya tekanan zat cair. Oke, silahkan kalian kumpul bersama kelompoknya. Umi bagi dulu. Nel, Eki, Ican, Ibro jadi satu kelompok.
ini kelompok 2, kemudian ini kelompok 3. Silahkan kalian tulis di buku. Umi kasih pertanyaan, cari jawabannya di buku. Pertanyaan yang pertama, ada berapa jenis zat yang kalian ketahui? Ada berapa jenis zat yang kalian ketahui? Sudah? Pertanyaan yang kedua, apakah zat cair dapat memberikan tekanan? Apakah zat cair dapat memberikan tekanan? Oke. Yang ketiga, pernahkah kamu mengapung di air ketika sedang berenang? Oke, silakan didiskusikan bersama kelompoknya. Setelah itu nanti silakan jawab pertanyaan Umi. Waktunya sudah habis, silakan kelompok 2 jawab pertanyaan Umi yang pertama. Ada berapa jenis zat yang kalian ketahui? Ada 3. Ada apa aja? Ada padat, Oke. cair, gas. Oke, bagus. Beri aplaus untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2, silakan jawab pertanyaan Umi. Apakah zat cair juga dapat memberikan tekanan? Ya, Kenapa? karena adanya hukum Archimedes. Oke, bunyi hukum Archimedes itu apa? Apabila suatu benda dicelupkan ke dalam zat cair, baik sebagian atau seluruhnya, benda akan mendapat gaya apung atau gaya ke atas, yang besarnya sama dengan berat zat yang dipindahkan oleh benda tersebut. Oke, 100 beri tepuk tangan buat kelompok 2. Sekarang kita ke kelompok 3. Ketika kalian berenang, mengapa kalian bisa mengapung? Dikarenakan adanya gaya apung atau gaya ke atas. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, sekarang kita akan mengimplementasikan jawaban kalian dalam bentuk karya. Nah, karya apakah ini? Ya, jadi ini namanya kapal uap. Bahan-bahannya ada apa saja? Yang pertama ada apa ini? Lilin. Kemudian ini? Styrofoam. Ini apa? Kaleng. Terus? Kawat. Jadi, kita akan mengimplementasikan. Nah, nanti kalian silahkan cari jawabannya mengapa dia bisa mengapung. Ada gaya apakah yang mempengaruhi? Nah, sekarang kita menuju ke lab untuk praktikum. Oke, Umi jelaskan ulang ya. Jadi bahan-bahannya ada apa aja? Yang pertama, kaleng. Terus? Kemudian? Dan styrofoam. Nah, caranya memasang alatnya adalah yang pertama, kita lilitkan kawat terlebih dahulu. Kita masukkan ke dalam sini. Kemudian sisi kiri juga sama. Nah, lalu kita tancapkan di sini, di styrofoam. Jangan terbalik ya. Kemudian lilin ini kita taruh di bawahnya. Jangan terbalik. Yang ada lubangnya ini ditaruh di belakang. Karena ini untuk ya, nanti silakan cari jawabannya. Kemudian lilin ini untuk memanaskan air yang di dalam. Nah, silahkan kalian lakukan percobaan bersama kelompok kalian masing-masing. Ya, silakan rangkai alat yang sudah Umi siapkan di meja kalian. Silahkan. Ya, jangan sampai kebalik ya. Ini dimusuhin. Oke, sudah melakukan praktikum semua. Silakan perwakilan kelompoknya Yazid maju. Dari kelompoknya Yazid maju semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil karya kami, yaitu pesawat uap dari
pesawat uap sederhana. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah kaleng, kawat, styrofoam, dan lilin. Cara kerjanya adalah, jadi kami tutup bagian depannya, lalu kami lubangi bagian belakangnya dan isi air. Dan menyalakan api di bagian lilinnya. Air akan panas dan menghasilkan uap, lalu mendorong kapal untuk berjalan. Adakah yang ingin bertanya? Silakan. Apa penerapan zat cair dalam kehidupan sehari-hari? Penerapan hukum Artemis bisa ada di kapal seperti kapal uap, kapal selam, kapal barang maupun kapal-kapal yang ada di lautan. Sepertinya sudah ya. Saya akhiri presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus ya tadi presentasi dari Yazid ya. Semoga bisa menjadi contoh untuk kelompok-kelompok lain. Jadi kesimpulannya apa tadi? Adanya uap untuk gaya dorong si kapal. Silahkan dikumpulkan LKS-nya, kemudian kita kembali ke kelas. Oke, silahkan kita ke kelas dengan tertib. Oke, setelah kita praktikum tadi, ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Saya Mi. Oke, silahkan Ibro. Hari ini kita belajar mengenai konsep tekanan, di mana tekanan berbanding lurus dengan gaya Ya. dan berbanding terbalik dengan luas penampang. Apabila semakin besar gaya, maka tekanannya juga akan semakin besar. Dan apabila luas penampangnya semakin besar, maka tekanannya akan semakin kecil. Oke, beri aplaus untuk Ibro. Ya, jadi benar ya yang teman kalian sampaikan tadi itu adalah hasil belajar kita hari ini ya. Nah, pesan dari Umi, terus semangat belajar di rumah, jangan jadi orang yang malas. Karena apa? Karena malas itu adalah salah satu sifat setan. Berarti kalau kalian malas, sudah menguasai satu sifat setan. Oke, silakan Ibro pimpin doa. Attention please. Let's pray together. Begin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Oke, Umi cukupkan pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa belajar di rumah. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.